Untuk takarub, untuk berpikir. Selebihnya bukan urusan saya, bukan urusan kita maksudnya. Kira alat dzikrillah karena ilmu. Berpikirlah kamu, maka hatimu akan tenang. Tugas kita apa, Pak? Tugas kita berpikir. Loh, tenang itu tugas kita atau bukan? Bukan. Terus apa? Hasil. Apakah selalu berhasil? Ya. Apakah selalu berhasil? Ketika kita berpikir, apakah selalu tenang? Tidak. Berarti apa? Bonus, hadiah, apa? Pemberian. Ya. Namanya pemberian, Pak. Bisa dipastikan? Tidak. Namanya hadiah, ini bisa hadiah ya. Mesti itu ya. Tidak mesti. Jadi tugas kita hanya berpikir, ala dzikrillah, pikir saja. Nanti Allah yang akan memberi. Namanya memberi ya terserah Allah mau memberi apa? Tidak. Apakah kalau tidak diberi terus berhenti? Wes makan kayaknya. Tidak begitu. Tugas kita itu berpikir. Tenang itu pun pemberian. Apalagi pemberian itu dalam berpikir selain tenang. Orang berpikir itu diberi apa saja bersama Allah. Kefahaman tentang ketuhanan. Ya, tentang ketuhanan. Tentang sesuatu. Kalau tidak diberi kepahaman, ya dia terus Pak. Jadi ini adalah satu sikap kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu ke tempat saya, kalau saya silaturahmi dengan Pak Sambono, kok ada jeruk, ada kelengkeng, ada lele, ada kulit sapi, apa saja. Baik. Kelengkeng, ada jeruk. Itu kan pemberian, Pak. Tujuan saya itu untuk mencari jeruknya, atau pengen ketemu, pengen mendekat dengan Pak Sambono. Saya ingin dengan Pak Sambono. Kalau nggak keluar jeruk gimana? Keluarnya durian. Kalau apa nggak keluar sama sekali? Ya nggak apa-apa, kan tujuannya nggak untuk Pak Sambono kan? Bersyukur saya. Nah, itulah prinsipnya. Yang penting itu saya ke Allah. Kok nggak tenang ya? Peduli amat. Terus ke Allah terus. Kok hampa rasanya, kok hampa rasanya nggak dapat apa-apa. Jalan itu terus. Terus itu kondisi kita. Syarat pertama ini harus terpenuhi dulu. Syarat pertama. Jadi orang Arab pokok-pokok ini namanya pikir dulu, tidak mengharapkan apa-apa, sedikit pikir. Terus setengah jam segini terus
sampai terakhir nggak dikasih apa, ya nggak apa-apa. Itu pikir kita itu ikhlas karena Allah, bukan karena tenang, bukan karena suguhannya Allah, bukan karena pemberiannya Allah. Kowe ngopo dikir ben atiku tenang, salah. Kowe ngopo dikir ben rezeki oke, salah. Kowe ngopo dikir ben uripku akeh tenang, salah. Kowe ngopo dikir biar itu namanya salah. Itu namanya tidak ikhlas. Kalau orang zikir karena tenang, berarti zikirnya itu karena tenang. Kalau orang berzikir karena rezekinya udah lancar, berarti zikirnya itu karena rezeki. Ada yang zikirnya karena asli rezeki lah. Zikirnya karena asli rezeki, ternyata untuk pengasihan. Wah, ini parah lagi lah. Nah, kayak itu. Jadi zikir nafas ini murni Pak, kebetulan Allah. Ini yang harus saya tekankan. Tidak boleh karena yang lain. Bahkan kan kalau zikir dan selalu dunia akhirat itu pun juga kalau bisa jangan. Ya zikir karena Allah titik, bukan karena ingin selalu dunia akhirat, tidak. Bisa diterima kayak ini yang terakhir ya Bapak Ibu? Bisa. Logis gak? Logis ya, bisa diterima ya? Bisa. Ya, karena Bapak Ibu begini loh, bikin nafas ini nggak ada musiknya Bapak Ibu. Saya bukan musik. Meskipun saya bikin buku, bukan musik. Bukan musik. Bagaimana agar nanti dalam bikin nafas itu bisa selamat, tidak tidak terganggu oleh apapun. Kita harus ikhlas karena Allah. Kalau dengan bikin nafas itu karena Allah, itu selamat Pak. Terus dijamin karena apa? Karena Allah. Orang yang berpikir karena Allah yang menjaga Allah. Dan nanti kalau sesat bagaimana? Enggak mungkin Allah itu. Kalau kita beribadah ikhlas karena Allah, Allah menyesatkan itu enggak mungkin. Nanti kalau setan masuk, enggak mungkin setan enggak akan bisa masuk. Nanti kalau jin masuk, enggak mungkin jin akan bisa masuk. Karena dikir kita itu karena Allah. Kalau dikir jenengan itu karena ingin selamat dunia akhirat, ingin dunia, ingin rezeki, ingin macam-macam yang bukan selain Allah, itu potensial untuk sesat. Setan masuk dari situ. Orang ikhlas itu nggak bisa digoda sama setan. Wes sama godaan menungso, yang hiji jangan rasa bodoh. Yaitu ngomong sih. Orang yang ikhlas itu orang yang beribadah karena Allah, bukan karena ingin surga, bukan ingin karena takut neraka. Kalau kita masih ingin surga, kegoda, setan masuk dari situ. Kalau kita takut neraka, kalau kita ingin masuk situ. Nah, kalau karena Allah, setan nggak bisa masuk. Karena Allah ya, setan nggak bisa masuk. Sudah angkat tangan. Namanya Ibu di dalam bikin nafas ini tidak ada syariat. Bayatnya syahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah. Nah, kalau sudah syahadat kan berarti sudah bisa. Banyak teman-teman yang dari YouTube, dari blog saya, angka ketemu saya mengamalkan, banyak yang mendapatkan hasil. Nah, karena itu saya jaga, saya ingatkan harus lurus, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini prinsip awal itu. Jadi meluruskan niat. Sebenarnya ini sudah Bapak Ibu dapatkan kan di pengajian-pengajian. Coba setiap niat itu pasti endingnya, pasti akhirnya pasti apa? Lillah. Niat puasa.
endingnya bila